Ya Rasulullah, emang sombong itu apa? Apakah yang punya mobil yang harganya 500 juta ya Rasulullah? Oh enggak, kata Nabi. Apakah yang rumahnya yang 1 miliar? Enggak. Terus yang mana yang sombong itu ya Rasulullah? Batarul haqqa wa ghamdun nas. Sombong dalam Islam ada dua. Satu, kalau dinasihatin kagak mau. Yang kedua, meremehkan orang lain. Masih ingat tapi Bu ya? Ada berapa rukun sholat? Alhamdulillah. Nah, luar biasa dah rukunnya. Nah, jadi yang 18 ini kita review sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'allahu bihi fid dharain. Amin ya Allah. Amin. Jadi rukun sholat yang 18 ini walaupun secara praktek udah kita laksanakan, tapi yang perlu ingin saya ingatkan adalah poin-poin yang udah kita bahas di pertemuan terakhir, terutama di masalah takbiratul ihram ya. Jangan sampai salah ucap, nanti kan kasihan itu sholatnya nanti pas di hari kiamat jumlahnya banyak, nggak pernah ditinggal, tapi beratnya enteng kayak kapas. Kenapa? Ternyata kurang berkualitas. Nah itulah makanya orang beriman itu sebenarnya dia tidak akan bisa beramal soleh dengan istiqomah, dengan sungguh-sungguh kalau yakinnya kepada hari kiamat kurang. Paham nggak? Jadi kalau dia yakinnya sama hari kiamat itu di dunia ini dia orangnya nggak bisa taat banget, nggak bisa. Kenapa? Karena dia pikir emang apa urusannya gitu ya. Kalau misalnya kita kayak takbiratul ihram salah, emang kalau kita salah ntar zuhur nggak makan gitu, nggak begitu kan? Nah karena nanti balasannya semua terlihat ketika kita sudah sampai di peradilan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kebetulan sholat ini adalah awwalu ma yuhasabu abdi yaumal qiyamati as-sholat. Sebelum amal-amal yang lain diperiksa, yang pertama sekali diperiksa nanti adalah sholat. Tapi ada kabar gembira dari Nabi, kalau sholat kita kualitasnya bagus, maka insya Allah amal-amal yang lain jadi bagus. Tapi kalau amal sholat kita rusak, yang lain juga ngeri, khawatir. Nah jadi kalau diurut, sholat itu fardu diperiksa dulu, ada yang rusak nggak? Ada yang kurang sempurna enggak? Nanti kalau kurang sempurna disempurnakan dari sholat sunnah yang udah kita bahas itu. Makanya kalau bisa jangan lupa juga sholat sunnah qobliyah sebelum zuhur 2 rakaat ya kan, kemudian ba'danya juga, terus dan seterusnya. Syukur-syukur bisa sholat duha, syukur-syukur lagi bisa sholat tahajud, sholat witir. Nah itu sunnah-sunnah itu fungsinya kata Rasulullah adalah untuk menyempurnakan sholat fardu yang kurang sempurna. Nah itu ya sekedar review aja. Takbiratul ihram, kemudian Fatihah ya, Fatihah itu ya, Fatihah 114 huruf, berapa syarat tuh? Nah maka oleh karena itu saya sampaikan, saya ingatkan ibu-ibu sekalian, jangan sekali-sekali kita apa bahasanya tuh ngegampangin ya gitu ya. Nah karena memang Al-Fatihah itu rukun nggak boleh tinggal, nggak boleh rusak, nggak boleh kurang, harus sempurna Al-Fatihah itu ya. Nah itu barangkali yang perlu diingatkan, takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah. Adapun yang lainnya insya Allah aman ya, paling kayak tumak ninah ya. Nah itu insya Allah aman. Yang paling krusial itu yang dua itu, takbiratul ihram dan bacaan Al-Fatihah. Tapi kalau ibu-ibu mau punya hasil, betul-betul punya hasil, bisa sih gitu. Jadi setiap kita ngaji suruh baca satu-satu, ntar mana kurangnya saya benerin gitu. Gimana kira-kira? Nah, terus gimana ini? Masya Allah. Nah, lah malu, bagaimana kan belajar. Kata Rasulullah, kalau belajar nih belajar, terus masih salah baca Al-Qurannya, falahu ajaroni, dapat 2 pahala. Udah belajar ngaji salah,
Allah nggak marah, malah dikasih 2 pahala. Kenapa? Karena sudah ada niat dan kesungguhan. Yang dipelototin sama malaikat itu yang mana? Yang nggak bisa ngaji, nggak mau belajar ngaji, nggak mau tahu salah benernya. Nah itu tuh dia ngaji, dipelototin sama malaikat tuh. Itu bagaimana sih lo katanya? Ya, dicoba aja ya satu-satu ya, biar ada hasilnya gitu maksudnya. Saya bapak-bapak ibu, bapak-bapak itu udah hampir ini tahun ke-5, alhamdulillah. Yang pensiunan tuh ya, tuh ada mereka 2 kali seminggu ngaji sama saya. Kenapa? Karena kesadaran takut nanti Pak Ustadz sholat saya nggak sempurna Pak Ustadz. Tolong ajarin dah. Tuh 5 tahun Al-Fatihah. Tapi ya begitu, suruh baca satu-satu. Emang kalau belajar ngaji ini memang yang pertama nih diturunin ego. Apa tuh ego? Merasakan kita manusia begitu ya Bu ya. Terus saya sama bapak-bapak juga saya bilang begitu. Sama ustadz juga saya bilang, yang ustadz juga banyak nggak benar juga bacaannya. Karena ada ustadz itu dia fakar dalam bidang fikih, tapi giliran suruh ngaji nggak benar. Nah, tapi kalau dia tawadhu, nggak sombong, dia mau belajar. Nah, jadi sebenarnya kalau orang yang nggak mau diajarin itu sebenarnya bukan kata saya, orang yang nggak mau belajar itu berarti orang yang nggak mau menerima kebenaran. Orang yang nggak mau menerima kebenaran kata Nabi orang yang sombong. Kan kita nggak mau ya jadi orang sombong ya. Kenapa? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga siapa? Man kana fi qalbihi, siapa yang ada dalam hatinya zarron min kibir, ada sebiji jarroh kesombongan. Waktu itu ketika Nabi menyampaikan, sahabat nanya, ya Rasulullah, emang sombong itu apa? Apakah yang punya mobil yang harganya 500 juta ya Rasulullah? Oh enggak, kata Nabi. Apakah yang rumahnya yang 1 miliar? Enggak. Terus yang mana yang sombong itu ya Rasulullah? Batarul haqqa wa ghamdun nas. Sombong dalam Islam ada 2. Satu, kalau dinasihatin kagak mau. Yang kedua, meremehkan orang lain. Kalau dia melihat orang lain nih, kan dia misalnya orang kaya nih, melihat orang kaya, melihat orang miskin, pakai apa namanya, matanya agak dikerdipin sebelah, dengan maksud itu orang-orang jahiliyah begitu di masa lalu. Jadi kalau misalnya dia lewat, Qarun kan begitu di Al-Quran. Karena Qarun itu dia so force, dia keluar dengan segala mas-masnya itu. Nah orang lain tuh lihat, Masya Allah, kepengen begitu. Nah sekarang juga ada begitu, kalau saya lihat di TV tuh, di apa namanya, ditontonin tuh sama dia tuh. Nih bunda-bunda, ini emasnya nih tuh, sampai merah semua tangannya kan. Tuh ada nggak gitu ya? Tuh dikomentarin tuh sama seluruh orang Indonesia. Duh bunda ya, apa sih usahanya? Bisa beli emas berkilo-kilo gitu. Ada begitu manusia sekarang, dia unjuk-unjukin gitu ya, unjuk-unjukin kekayaannya. Jadi gimana nih? Mau jadi orang sombong atau orang tawadhu? Itu, jadi kalau kita sholat itu intinya itu takbir, baca Al-Fatihah, kemudian rukuk dan seterusnya udah. Nah yang paling susah itu doang tuh, Al-Fatihah sama takbir. Adapun yang lainnya kan cuma gerakan-gerakan doang. Sujud gerakan, rukuk gerakan, duduk di antara 2 sujud juga gerakan.